Subscribe buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Windy Khairunisa dari SMP 1 Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang pahlawan dari Banten yang berjudul Pertarungan Sultan Maulana Hasanuddin dan Prabu Pucuk Umun. Saksikan ya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang sultan yang bernama Sultan Maulana Hasanuddin. Beliau memiliki kakek yang bernama Prabu Surasowan. Pada suatu hari, kakek Prabu Surasowan jatuh sakit. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ia berpesan kepada anak dan istrinya. Anakku, tolong kau lestarikan Sunda Wiwitan di daerah ini. Jangan sampai hilang ataupun musnah. Karena itu merupakan bentuk budaya yang harus dijaga. Prabu Surasowan berkata sambil tersenyum, dan pada akhirnya ia pun meninggal dunia. Setelah kakek Prabu Surasowan wafat, pemerintahan Banten diwariskan kepada putranya yang bernama Prabu Pucuk Umun. Sang Prabu berjanji akan menjaga wasiat terakhir ayahnya. Bertahun-tahun berlalu, selama Prabu Pucuk Umun memimpin Banten, banyak kendala yang ia hadapi. Salah satunya, ajaran Sunda Wiwitannya ditentang oleh keponakannya, Sultan Maulana Hasanuddin. Beliau menyebarkan agama Islam di wilayah yang dipimpin Prabu Pucuk Umun. Hal ini membuat sang Prabu pun marah. Ia menantang Sultan Maulana Hasanuddin untuk beradu ayam jago. Hei Hasanuddin, mari kita beradu ayam jago. Jika kau kalah, kau harus menghentikan dakwahmu di wilayah ini dan pergi dari Banten, ucap Prabu Pucuk Umun. Baiklah, tapi jika kau yang kalah, aku berhak atas jabatanmu dan bebas menyebarkan agama Islam di Banten, kata Sultan Hasanuddin. Akhirnya Sultan Maulana Hasanuddin menerima tantangan itu. Prabu Pucuk Umun memilih Gunung Karang sebagai tempat pertarungan adu kesaktian. Matahari pagi mulai memanasi Gunung Karang yang hijau. Masing-masing pihak melengkapi dengan senjatanya. Dari kejauhan, terlihat sang Prabu Pucuk Umun memegang tombak serta golok yang terselip di pinggangnya. Sedangkan di pinggang Sultan Maulana Hasanuddin terselip sebilah keris pusaka warisan Wali Songo. Kedua ekor ayam jago itu pun siap bertarung. Ayam milik Prabu Pucuk Umun bernama Jarak Rarawe, seekor ayam petarung yang tidak pernah kalah sekalipun. Ayam itu telah diberi ajian otot kawat tulang besi dan dipasang sebuah keris berbisa pada kedua tajinya. Sedangkan ayam milik Sultan Maulana Hasanuddin bernama Saung Patok, yang merupakan penjelmaan sekaligus penasehatnya yang bernama Syekh Muhammad Soleh. Atas izin Allah, ia bisa merubah dirinya menjadi ayam jago yang kebal terhadap senjata tajam apapun. Sebuah gong besar dibunyikan. Tung, tung, tung.
Tanda pertandingan akan segera dimulai. Kedua ekor ayam jago dikeluarkan dari kandangnya masing-masing. Jarak Rarawai bergerak maju menyerang saung patok sambil mengarahkan kedua kakinya yang bersenjata keris. Tiba-tiba keduanya jatuh terpental ke belakang. Ajaibnya, tidak ada luka pada saung patok. Suasana semakin mencekam. Jarak Rarawai semakin marah. Ia terus menyerang, dan terus menyerang. Tanpa disangka-sangka, saung patok terbang tinggi ke angkasa. Hush, hush, hush. Jarak Rarawai tak mau kalah. Ia pun menyusul saung patok terbang ke langit. Hush, hush, hush. Berputar-putar, berputar-putar, dan terus berputar-putar. Tiba-tiba, gebrak! Jarak Rarawai hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah berlumuran darah. Para pengikut Sultan Maulana Hasanuddin bergemuruh dan meneriakan, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hidup Maulana Hasanuddin! Hidup syariat Islam! Sultan Maulana Hasanuddin mengajak Prabu Pucuk Umun untuk masuk ajaran Islam. Paman, mari bergabung bersamaku untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah ini, kata Hasanuddin. Namun, sang Prabu menolak ajakan itu. Ia merubah dirinya menjadi seekor burung beo. Ia pun pergi dan berkata, Maafkan aku, Hasanuddin. Aku tetap pada pendirianku dan ajaranku. Jangan ganggu aku dan pengikutku. Ia pun terbang ke angkasa, pergi ke Banten Selatan, tepatnya di daerah Lebak Karian. Para pengikut Prabu Pucuk Umun adalah cikal bakal suku Baduy. Nah teman-teman, pesan moral yang kita bisa petik dari kisah ini adalah: 1. Setiap pemimpin harus bertanggung jawab. 2. Setiap pemimpin harus amanah dalam mengemban tugasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.